Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Putri Wijaya dari PGMI 5A. Baiklah, di sini saya kelompok 5. Saya akan menjelas materi saya yaitu posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi politik hingga pendidikan pembentukan ASEAN adalah organisasi yang mengunci kerjasama antar negara yang berada di Asia Tenggara. Tidak terlepas dari situasi global setelah Perang Dunia II. Salah satunya yang paling dipengaruhi adalah persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Persaingan antara blok AS Amerika Serikat dan Timur Uni Soviet itu membuat Asia Tenggara menjadi area kontestasi negara adikuasa, baik dalam bentuk pengaruh ideologi maupun militer. Contohnya paling nyata dari puncak tersebut adalah Perang Saudara di Vietnam. Karena persaingan kedua blok potensi mengganggu stabilitas, dan karena negara di Asia Tenggara muncullah gagasan membentuk sebuah organisasi yang dihadapkan mempersatukan negara-negara di kawasan ini. Maka sebelum ASEAN terbentuk, sebenarnya sudah ada beberapa organisasi sejenis berdiri Asia Tenggara, misalnya Southeast Asia Treaty Organisasi pada tahun 1954. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, berbagai kerjasama yang diwujudkan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi merata di perkembangan di negara-negara ASEAN. Satu, bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Dua, bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Contohnya yaitu bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah berikut. Adalah menggunakan sosial yang menekankan kesejahteraan golongan pendapatan rendah, peluasan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Seperti membantu kaum perempuan dan pemuda dalam usaha pembangunan, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan sejahtera, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya, seni, juga festival film ASEAN, penandatanganan kesempatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui Games. 3. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Contohnya bentuk kerjasama di bidang pendidikan adalah teacher, guru, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya di Singapura memberikan beasiswa pelatihan, pengolahan jasa, pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri. Komunikasi bahasa dan seni pelajar negara anggota ASEAN dan kawasan negara ketimbang negara-negara ASEAN yang merupakan beasiswa untuk belajar sebagai universitas di negara-negara Jepang yang biaya diberikan oleh ASEAN Jepang. Yang keempat yaitu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi yaitu berkembang puncaknya adalah ketika pemimpin negara ASEAN bersepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan ASEAN di Tenggara pada tahun 2015.
Istilahnya masyarakat ekonomi ASEAN bersepakatan untuk meninggalkan daya ASEAN di tengah persaingan ekonomi ASEAN, terutama dengan adanya kebutuhan ekonomi seperti di Cina dan di India. Selain itu juga dibentuk untuk menarik investasi asing, penanaman modal asing, kawasan asing Tenggara untuk memperluas lapangan pekerjaan, meninggalkan perkembangan industri dan bergerak pertumbuhan ekonomi. MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dan meningkat, dinamakan bangunan yang lebih tinggi terintegrasi. Maka kondisi ini diharapkan penduduk Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Jadi, isi deklarasi Bangkok didatangi oleh Bapak pendiri 5 ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 yang terdiri atas 5 poin, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabil regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Selanjutnya, memelihara kerjasama yang erat di tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penilaian di kawasan ASEAN Tenggara. Dan yang terakhir yaitu adalah pendirian ASEAN sekaligus pemilihan ketergangguan di antara sebagian negara anggota. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.